Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam kehadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum itu mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita angkat lagu pujian bersama-Mu. Aku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Tuhan kita akan selalu senang, sama Tuhan kita akan selalu merasakan hadirat-Nya. Kita katakan dengan lebih sungguh, Kau ada bersamaku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Kita katakan sekali lagi, bersamamu Bapa, aku lewati semua. Bersama
Kita bersama dalam doa. Segala puji syukur Bapa, kami panjatkan atas penyertaan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau masih mengasihi kami, karena Engkau masih memelihara kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini Bapa, layakkanlah kami datang ke hadapan Engkau, kami memuji, memuliakan nama Engkau Bapa. Hadirlah Engkau Bapa di setiap ibadah kami pada saat ini Yesus. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menjaga kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan terkasih, kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau rasakan kasih-Mu Tuhan, tiada duanya. Kita katakan, belum pernah ada kasih di dunia. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Menjadi
tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan lewat malam puji dan doa di GMI Nazaret Suat Palembang. Kami mau bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mencoba menggali sebuah rahasia yang kami harapkan kami bisa mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami masa kini, sehingga Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa di surga, berikan pemahaman yang baik sertai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan bila kami bisa menangkap dengan baik dimanapun kami berada. Kami serahkan pemberitaan malam hari ini, mohon pertolongan-Mu. Terima kasih di doa dan permohonan kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersama-sama mau membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita malam hari ini
Dari Kejadian pasal yang ke-39, saya akan bacakan ayat yang ke-22 dan 23. Ini kisah tentang Yusuf di Mesir. Demikian firman Tuhan. Kejadian 39 ayat yang ke-22 dan 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Satu bagian lagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dari Kejadian pasal yang ke-41, saya akan bacakan ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-43. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikan celah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga kabar kita baik malam hari ini. Kita tetap sehat, dan kita berdoa pandemi COVID untuk tahun ini boleh berakhir, dan kita boleh bersama-sama bersuka cita di Desember ini, meskipun mungkin nanti kita tidak bisa, bila kita tetap menjaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita malam hari ini disertai dan diberkati. Disertai dan diberkati. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pasti semua orang ingin berhasil, ingin sukses dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses dan berhasil. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak buku menulis tentang rahasia bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan. Ada banyak orang belajar dari teori-teori dari tokoh-tokoh. Nah, kali ini kita akan melihat satu tokoh dalam Alkitab yang sangat diberkati, berhasil, sukses. Kita akan melihat teks kali ini bagaimana Yusuf di tanah Mesir. Sebuah kisah perjalanan yang menarik, yang perlu kita cermati dan perlu kita teladani dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa diberkati, kita bisa merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat sebuah kisah happy ending, bagaimana akhirnya Yusuf disertai dan diberkati oleh Tuhan. Sebuah kisah perjalanan anak muda umur 30 tahun yang dipercayakan sebuah tanggung jawab yang besar, plus kekuasaan yang besar. Sukses di usia muda. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu mau seperti Yusuf? Saya mau. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mau. Maka saya dan saudara harus belajar dari tokoh ini. Atau mungkin saat ini Bapak Ibu sudah bosan dengan kehidupan yang sulit, sudah bosan dengan kehidupan yang susah, dan saudara mungkin bertanya, mengapa hidup saya sulit terus? Mengapa terus mengalami kegagalan? Sepertinya sangat sulit menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara ingin berhasil, disertai dan diberkati oleh Allah, saudara harus belajar dari kisah kehidupan tokoh ini, yaitu Yusuf di tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada dua hal penting dari kisah kehidupan Yusuf yang bisa menjadi contoh teladan bagi kita, agar kita disertai oleh Allah dalam perjalanan hidup kita, dan kita diberkati oleh
Allah. Yang pertama Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, rahasianya adalah Yusuf memiliki persekutuan yang karib dengan Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat mungkin Yusuf sejak masa mudanya, dikatakan dalam kisah Yusuf umur 17 tahun, sangat mungkin dia sudah memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Apa tandanya Bapak Ibu? Pertama, Tuhan menyingkapkan apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang akan terjadi, Tuhan singkapkan itu kepada Yusuf lewat mimpinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Kejadian pasal yang ke-37 dikatakan bagaimana Yusuf menceritakan mimpinya, apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Yusuf bermimpi dan mimpinya dia ceritakan kepada saudaranya, dan mimpinya itu menjadi sebuah kenyataan, sebuah gambaran ke depan di mana saudaranya nanti akan datang kepadanya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mimpi ini yang diceritakan oleh Yusuf sangat mungkin berasal dari Allah. Allah menyingkapkan sesuatu yang akan terjadi kepada Yusuf. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan demikian Bapak Ibu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dikatakan selanjutnya, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayat ini berbicara tentang Tuhan akan berbicara, Tuhan akan memberitahukan, Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang akan terjadi ke depan kepada orang-orang yang karib dengannya, yang dekat dengannya, yang intim, yang punya hubungan baik dengannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, itu artinya Allah singkapkan apa yang akan terjadi kepada Yusuf yang kemudian menjadi sebuah kenyataan. Jadi jika Allah menyingkapkan sesuatu yang akan terjadi kepada Yusuf, itu artinya Yusuf punya hubungan dekat karib dengan Allah, sehingga Allah memberitahukan, menyingkapkan, memberikan arti. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, itu artinya Yusuf punya hubungan yang karib, yang intim dengan Allah, sehingga Allah menyingkapkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mazmur 25:14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang dekat dengan Allah, yang karib dengan Allah, Allah akan singkapkan, Allah akan beritahukan, Allah akan berbicara. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tanda atau bukti berikutnya di mana Yusuf punya hubungan yang baik, yang karib, yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita berikutnya ketika juru minum dan juru roti raja bermimpi dalam penjara. Ketika mereka dipenjarakan, dikatakan mereka bermimpi dan mereka bersusah hati karena tidak ada yang bisa mengartikan mimpi mereka. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf datang kepada mereka dan Yusuf berkata kepada mereka. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi?
Yusuf berkata kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Yusuf berkata, ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Ayat ini mau menjelaskan bahwa Yusuf ingat kepada Allah. Yusuf terhubung kepada Allah. Yusuf punya hubungan dengan Allah yang dapat menerangkan, menyingkapkan. Itu artinya Yusuf dekat dengan Allah sehingga dia sangat yakin bahwa Allah yang dekat dengannya mampu untuk menerangkan, mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti. Maka dia berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Bapak Ibu, yang terlintas dalam pikiran Yusuf adalah Allah. Sebab memang dia terhubung dengan Allah, dia dekat dengan Allah. Allah yang dia yakini mampu menerangkan arti mimpi dari juru minum dan juru roti raja. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ini menjelaskan bahwa Yusuf punya hubungan yang karib dengan Allah. Bapak Ibu, apa bukti berikutnya bahwa Yusuf punya hubungan yang karib, yang dekat dengan Allah? Bapak Ibu, di pasal yang ke-41, ketika Firaun mendapat mimpi, pada saat itu Yusuf sudah 2 tahun ada dalam penjara. Kejadian 41 ayat yang pertama dikatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dapat dipastikan ketika Yusuf berada dalam penjara selama kurang lebih 2 tahun, dia tetap membangun hubungannya dengan Allah. Dia tetap berkomunikasi dengan Allah. Dia tetap terhubung dengan Allah. Dia tetap menyembah Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, maka ketika Yusuf karib dengan Allah, ketika Yusuf dekat dengan Allah, maka Allah kembali memberitahukan, Allah kembali menyingkapkan apa yang akan terjadi lewat mimpi Firaun. Itu makanya Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dan Firaun mengerti dan mengakui bahwa Allah lah yang memberitahukan arti mimpi itu kepada Yusuf. Maka Firaun berkata dalam Kejadian 41 ayat yang ke-39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf punya hubungan yang baik, intim dengan Allah. Maka untuk kesekian kali Allah berbicara melalui Yusuf untuk mengartikan, menerangkan arti dari mimpi Firaun. Dan Firaun mengakui bahwa apa yang diberitahukan itu berasal dari Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Sebuah pengakuan dari Firaun. Inilah bukti bahwa Yusuf memiliki hubungan yang karib, dekat dengan Allah, sehingga Allah berbicara kepada Yusuf. Allah menyingkapkan sesuatu kepada Yusuf karena Yusuf dekat karib dengan Allah. Pertanyaan sederhana bagi kita Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus malam hari ini, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah saya dan saudara punya hubungan yang karib dengan Allah? Apakah saudara dan saya dekat dengan Allah? Bagaimana dengan doa saya dan doa saudara? Bagaimana dengan persekutuan saudara dan persekutuan saya dengan Tuhan? Sebagai jalan untuk kita dekat karib dengan Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf disertai dan diberkati oleh Allah. Karena Yusuf punya hubungan yang baik, karib dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca kisah Yusuf, maka kita akan menemukan
Yusuf tetap menjaga dirinya. Yusuf menjaga sikap hidupnya. Yusuf menjaga kekudusan hidupnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca kisah Yusuf di rumah Potifar, Kejadian pasal yang ke-39, dijelaskan bagaimana istri Potifar merayu Yusuf untuk bisa tidur dengan dirinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya akan bacakan Kejadian 39 ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Kata Yusuf kepada istri Potifar, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa melihat alasan Yusuf menolak ajakan istri Potifar. Kita bisa melihat pertimbangan Yusuf menolak ajakan istri Potifar, bukan karena takut ketahuan, bukan karena takut dihukum, atau karena hal-hal yang lain, tetapi hanya karena Allah. Sehingga Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf menjaga dirinya sehingga dia tidak jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tahu kebenaran. Yusuf tahu dosa. Yusuf sangat tahu konsekuensi dari dosa. Yusuf tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Yusuf tahu bagaimana seharusnya sikapnya di hadapan Allah. Maka ia menolak dengan dasar oleh karena Allah, dan dia menjaga dirinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yusuf menjaga dirinya hanya oleh karena Allah. Dia tahu dia harus hidup benar di hadapan Allah. Bahkan kalau kita melihat kelanjutan dari kisah Yusuf, Yusuf tetap menjaga dirinya. Dia menjaga pikirannya, dia menjaga perkataannya, dia menjaga sikapnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, itu semua dampak dari hubungannya dengan Allah. Kalau kita melihat Yusuf tetap menjaga dirinya, Yusuf menjaga pikirannya, menjaga perkataannya, menjaga sikapnya. Yusuf mengasihi dan mengampuni saudaranya. Yusuf berpikir positif terhadap keberadaannya di tanah Mesir. Yusuf tidak menyalahgunakan kekuasaan ketika dia dipercayakan tanah Mesir yang luas dengan tanggung jawab yang besar. Di kemudian hari, Yusuf tetap menjaga dirinya untuk hidup benar di hadapan Allah. Hal inilah yang membuat Yusuf menjadi pribadi yang sangat istimewa dalam pandangan Allah, sehingga Allah menyertai dan memberkati Yusuf. Allah menyertai dan memberkati Yusuf. Kalau kita melihat di pasal yang ke-39, disebutkan ada 3 kali kalimat dikatakan Allah menyertai Yusuf. 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah Tuhan orang Mesir itu. 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. 39 ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus,
Yusuf punya hubungan yang baik, karib dengan Allah. Dan dia tetap menjaga hidupnya, menjaga dirinya, menjaga kekudusan dirinya. Sehingga Allah berkenan, Allah menyertai, dan Allah memberkati Yusuf. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pasal 41 Alkitab menjelaskan bagaimana Allah memberkati Yusuf. Yusuf dibawa oleh Allah kepada level yang lebih tinggi, pada tanggung jawab yang lebih besar, dan Allah meningkatkan kapasitas Yusuf. Yusuf dipercayakan untuk mengelola, untuk menjadi penguasa di Mesir. Kejadian 41 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-43. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik dan Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir pada umur 30 tahun. Allah menyertai Yusuf, Allah memberkati Yusuf. Allah membawa Yusuf pada level yang lebih tinggi, pada tanggung jawab yang lebih besar, dengan kapasitas yang lebih besar. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik kisah Yusuf ini yang perlu kita contoh dan teladani agar kita juga disertai dan diberkati oleh Allah. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, bagaimana dengan saya dan saudara? Seberapa karib dan intim kita dengan Allah? Seberapa jauh dan hebatnya saudara mau berkorban untuk berusaha karib dan intim kepada Allah? Bagaimana dengan doa saudara? Bagaimana dengan baca Alkitab saudara? Bagaimana dengan persekutuan saudara? Doa, baca Alkitab, persekutuan, hal-hal yang dapat membuat saudara dan saya punya hubungan yang baik karib dengan Allah. Atau justru kita kalah dan lemah pada hal-hal kecil dan perkara-perkara dunia yang dapat menghalangi kita untuk datang kepada Allah, untuk karib dengan Allah, untuk intim dengan Allah. Misalnya ketika orang doa pagi membangun hubungan dengan Allah. Ketika orang doa pagi, kita tidak doa pagi hanya karena tidak mampu menahan kantuk kita, tidak mampu menahan rasa ngantuk kita, rasa lelah kita, atau kita beralasan ada banyak pekerjaan di pagi hari yang harus dikerjakan sehingga harus bangun pagi, tidak sempat untuk doa pagi. Penting untuk doa. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik, intim dengan Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika orang baca Alkitab, mencoba membangun hubungan dengan Allah dengan membaca firman Tuhan, kita tidak membaca Alkitab dengan alasan tidak ada waktu. Ketika orang beribadah kepada Allah, mencoba membangun hubungan agar dekat, intim dengan Allah, tetapi kita tidak mau datang atau berkata saya tidak punya waktu untuk datang ke persekutuan, atau mungkin kita tidak mampu berkata no kepada hal-hal yang lain yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada persekutuan, untuk menghadiri persekutuan di mana kita bisa membangun hubungan kita dengan Allah agar kita intim karib dengan Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua, bagaimana saudara dapat menjaga diri di hadapan Allah, tidak melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Allah,
menjaga langkah saudara, menjaga sikap saudara, menjaga pikiran saudara, menjaga perkataan saudara. Yusuf mampu menjaga dirinya, berbeda dengan Daud yang tak mampu menjaga dirinya ketika berhadapan dengan Bathsheba. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, milikilah dan berusahalah intim, karib, punya hubungan yang baik dengan Allah, dan jagalah diri kita, jagalah kekudusan hidup kita agar kita berkenan kepada Allah. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Allah, ketika kita bisa menjaga diri kita, menjauhi diri kita dari kejahatan, maka Allah pastilah akan menyertai kita, dan Allah pasti akan memberkati kita sebagaimana Allah menyertai dan memberkati Yusuf. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, simple, sederhana, tetapi bukankah ini yang paling sulit untuk kita lakukan? Tapi kita akan dimampukan jikalau kita mau dan menyerahkan diri kita, agar Roh Allah bekerja menolong dan memampukan kita untuk punya hubungan yang karib dekat dengan Allah, untuk terhubung dengan Allah, dan kita menjaga diri kita. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk tetap terhubung, menjaga hubungan kita karib dekat dengan Allah, dan menjaga hidup kita, menjaga kekudusan, sehingga Allah menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, mungkin saat ini kami jauh dari hadapan-Mu. Kami tidak membangun hubungan yang baik dengan, kami tidak karib dengan, kami jarang berdoa, kami tidak membaca Alkitab, kami jarang persekutuan. Hidup kami hari ke hari hanya melakukan aktivitas duniawi, sehingga kami jauh dari hadapan. Dan kami mungkin saat ini tidak mampu menjaga hidup kami, menjaga diri kami, menjaga pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami terus melakukan dosa dan hidup dalam dosa, sehingga Engkau tidak berkenan atas hidup kami. Kami merasakan bahwa Engkau jauh dan berkat juga jauh dari kehidupan kami. Tapi biarlah kami mau belajar untuk membangun hubungan, untuk dekat dengan Tuhan, untuk menjaga hidup kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Engkau menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bantu dan tolonglah kami, ya Roh Kudus. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan dan menguatkan kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam dan di nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan menyerahkan seluruh doa syafaat kita kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat lagu pujian, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun
pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, kehidupan jemaat di masa pandemi, pemerintahan Jokowi, penanggulangan COVID, pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, GMI, agar GMI bisa menjadi berkat bagi bangsa, para pemimpin GMI, para bisop yang terpilih, agar dapat melayani dengan benar dan baik. Dan firman Tuhan hari ini agar menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Kembali lagi Bapa, kami datang ke hadirat Engkau. Pada malam hari ini Yesus, kami datang kepada Engkau dengan kerendahan hati kami Bapa. Kami mau masuk dalam kehadirat Engkau untuk datang memuji muliakan nama Engkau Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini Yesus, kami Bapa berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Kami menyerahkan setiap bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Engkau Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini Yesus, Engkau tahu keadaan bangsa kami Yesus. Kami mohon meminta pertolongan Engkau Bapa. Kiranya Engkau memberkati, pulihkan bangsa kami ini Yesus, sehingga COVID ini Bapa berlalu dan kami Bapa, anak-anak Bapa bisa beraktivitas seperti sedia kalanya Bapa. Bapa di surga Bapa yang baik, pada saat ini juga Bapa kami Bapa berdoa buat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah Yesus. Engkau juga berkati, Engkau juga yang menyertai kehidupan mereka, sehingga setiap pembangunan di berbagai daerah bisa berjalan dengan baik sudah daripada kehendak Engkau saja Bapa. Dan juga kami Bapa berdoa buat setiap jemaat Engkau Bapa, jemaat GMI Nazaret di sini. Engkau juga berkati kami Yesus, setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapa. Engkau memberkati kami Yesus, setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Apapun menjadi usaha dan pekerjaan kami Yesus, Engkau berkati, sehingga Bapa kami bisa menjadi terang dan garam dalam kami menjalani setiap kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada Bapa. Kami menyerahkan Yesus kehidupan jemaat GMI Nazaret ke dalam tangan pengasihan Engkau saja Bapa. Bapa di surga Bapa yang baik, pada saat ini juga Bapa kami Bapa berdoa buat pemimpin GMI, para bisop yang terpilih Bapa beberapa hari yang lalu. Bapa kami bersyukur dan berterima kasih Yesus atas berjalannya konak ini Bapa dengan baik. Itu semua pertolongan dengan kuasa Engkau Yesus. Dan pada saat ini Bapa yang telah terpilih menjadi bisop Yesus, itu adalah pilihan daripada Engkau. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang memakai mereka Bapa, sehingga bisop ini Yesus bisa melayani Engkau dengan lebih sungguh lagi Bapa, dan lebih luar biasa lagi Yesus. Engkau pakai Bapa bisop kami ini Yesus menjadi terang dan garam Yesus dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap hari-hari mereka Bapa, sehingga bisop ini Bapa bisa memajukan GMI dengan benar dan baik Bapa, sudah daripada kehendak Engkau saja Bapa. Bapa juga Bapa yang baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Bapa hingga pada saat ini Bapa. Itu semua karena pertolongan Engkau, karena kasih setia Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur atas semuanya anugerah Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat ini Yesus, kami menyerahkan setiap kami Bapa pribadi, Engkau berkati Yesus setiap pergumulan kami Bapa. Apa menjadi kerinduan kami, apa menjadi pergumulan kami, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang mendengar, Engkau menjawab setiap seru-seruan doa kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya Yesus, jikalau kami bersama dengan Engkau, jikalau kami meminta dengan sungguh-sungguh Engkau akan berikan, karena kami tahu adalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Untuk itu Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami Bapa, pribadi lepas pribadi serta keluarga lepas keluarga Bapa. Inilah Bapa setiap seru doa kami Bapa yang kami alaskan dalam nama anak-Mu. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya memberkati kita mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.